Halo penonton Jokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue, Cindy Florensin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Tapi sebelum kita bahas-bahas berita nih, kita mau nanya dulu nih. Apa gimana tuh? nih lebarannya? Udah mabok ketupat kah? Opor ayam atau sama daging belum nih? Udah pada puas makan belum nih? THR gimana THR? Dapat berapa nih? BTW kalian nih tim yang keliling-keliling aja atau cuman stay di rumah aja nih? Atau malah mudik dulu gimana gak? Mudik gak kemarin? Gue nggak mudik, gue nggak punya kampus. Astaga, kasihan banget, sedih banget sih gue dengerin. Udah pada di sini semua. Iya, ngomongin soal mudik tuh, kan ini kemarin dari Jakarta tuh arus mudik parah banget ya. Iya. Terus ya bener-bener macet banget. Gue yang bawa motor, gila pulang 2 jam. Sumpah. Misalnya harus sampai rumah. Iya anjir, gue aja nih yang naik kendaraan umum kayak pepes aja. Lu tau kan kereta tuh gimana kondisinya. Jadi bener-bener yang padat merayap gitu. Nah, tapi nih Gra, walaupun lu nggak mudik, pasti lu istilahnya kumpul-kumpul kan sama keluarga. Iya, pasti sih ya. Namanya kalau lebaran udah pasti kumpul-kumpul keluarga besar tuh. Banget. Nah, kalau kumpul-kumpul gitu kayaknya nggak jauh-jauh deh sama bukber gitu kan. Iya, setuju sih. Pertanyaannya ya itu, pasti ya kalau kumpul keluarga besar tuh pasti kayak flexing-flexing gitu flexing ya kan ya, bener banget. Biasanya nih kalau di kumpul-kumpul keluarga tuh yang ditanyain kapan nikah, kapan skripsian, udah lulus belum, kapan punya anak. Aduh, kadang gue gedek banget dengan pertanyaan itu, sumpah sih. Kejauhan ya kalau semisal anak ya, kapan jauh banget punya anak. Tapi gue sebel seyuyurnya nih kalau ditanya soal skripsi, gue kesel banget. Sama gue juga. Sebelum tanya soal skripsi, mending diem dulu. Nanti saya diem-diem wisuda ya. Ya amin. Gitu yang kita inginkan ya. Nah ya gitu, istilahnya udah deh nggak usah nanya-nanya lagi gitu ya. Tapi ngomong-ngomong nih, pasti kalau istilahnya kumpul-kumpul keluarga gitu ya, nggak jauh-jauh kan sama yang namanya flexing. Iya, tadi kita bilang ya, flexing. Kalau nggak flexing, body shaming, apalah gitu. Iya, pasti ada tuh para tante-tante yang sibuk flexingin anaknya. Parah sih, kayak gue nggak paham sih, kadang mereka tuh kayak anak saya gini, anak saya gitu. Cuman gue nggak tahu sih ya mungkin nggak semua orang bakal kayak gitu. Cuman ya pasti ada lah beberapa oknum yang flexing gitu kan. Kata gue sih pasti ada nih, entah ngebandingin dari segi pendidikan lah. Betul. Terus ada juga yang ngebandingin dari segi fisik, kayak tadi tuh, loh kok kamu gendutan ya, gitu, agak kurusan ya, itu agak gimana gitu. Yang beda nih sama anak tante badannya bagus, nggak kayak anaknya istilahnya. Aduh, gue udah kayak, ya udahlah, emang kenapa kalau gemukan ya, gitu. Bener. Kalau gemukan kenapa, kan bahagia gitu kan. Bis makan opor. Bener, gak ganggu juga kan. Iya, asli sih. Gue tuh kalau misalnya denger yang ngebandingin dari segi fisik tuh kayak nyebelin aja, kayak nyakitin banget gak sih lu ngomong kayak, please deh nggak usah flexing segala gitu loh. Ini kan lagi bulan lebaran nih, lagi bulannya suci gitu istilahnya. Kita kan silaturahmi sama keluarga, quality time juga, harusnya vibes-nya tuh positif nggak sih? Ngapain sih pamer-pamer segala? Masa lebaran malah kita jadi gondok gitu kan, bukannya kayak maaf-maafan gitu. Aduh, makan tuh flexing. Tapi ada juga kan, kan kemarin tuh sempet tuh kalau bukber, Ramadan, ujungnya flexing. Gimana tuh menurut lu? Nah, gue juga sering denger tuh kayak bukber yang berujung flexing. Biasanya bukber reunian. Lu sering nggak sih tuh dapet SMS dari grup WhatsApp, kita nanti bukber ya tanggal segini, bukber reuni SMP. Nah, gue nggak bakalan dateng sih, males gue. Kayak apa? Nah bener, flexingnya tuh biasanya flexing karir, biasanya ya. Kayak, gue sekarang udah di sini loh, sekarang gue udah punya ini loh, rumah gue ada 2 gitu. 1 di Bojong, 1 di Sudirman gitu. Ya, mewah lagi. Atau enggak kayak, bentar lagi gue nikah nih sama pengusaha loh gitu. Kayak, kan niatnya mau ini ya, buka bersama gitu. Udah lama nggak ketemu kan, kayak nih, kenapa ya orang-orang pada flexing? Apa sih untungnya gitu kan? Ya itu balik lagi, bukber, lebaran, kumpul-kumpul kan buat silaturahmi. Tapi malah bikin kita nih yang muda-muda nih gondok nih. Mohon maaf tante-tante, om-om. Tante-om, tolonglah jangan flexing gitu. Makanya ya besti, untuk tante-tante, om-om semua, jangan suka flexing. Karena flexing itu perbuatan syaiton. Emang iya ya? Ya emang sih. Emang dajjal atau gimana gitu? Setan aja karena nggak suka flexing. Oh iya bener. Bener kan? Iya bener. Oke, sekarang kita bahas soal berita tuh. Kan udah lebaran nih, udah lewat nih. Nah, siapa nih di antara kalian yang
pusing soal keuangan sebelum lebaran. Kayak yang kita tahu ya, lebaran tahun ini kan tanggal tua ya. Iya, setuju. Ya agak bikin pusing pasti kan. Pusing, apalagi say. ya pasti kerucil-kerucil pada ngarepin THR, uang jajan dari kita-kita nih. Gimana tuh? Tante minta THR dong, misalnya apa minta duit dong, pasti kayak gimana nih ngasih bocah-bocah ini. Tante kan udah kerja gitu. Nah iya, tapi kemarin tuh sempat ada info dari OJK. Nah, kayak mereka tuh ngingetin tuh kan buat waspada soal pinjol ilegal. Waduh. Soalnya pas menjelang lebaran pasti tuh banyak tuh kayak yang gue bilang tadi, butuh apa? Butuh uang. Waduh, sumpah ya kemarin tuh gue dapet tips dari orang yang nggak bertanggung jawab nih ngomong-ngomong soal pinjol ilegal. Dia bilang gini, dengan lancaran dia ngomong gini, kalau mau pinjem uang mending pinjem ke pinjol ilegal aja, habis itu nggak usah dibayar. Ya buset. Itu malah makin bahaya ya sih. Ngeri kan kalau misal tiba-tiba diciduk gitu, tiba-tiba kamu belum bayar utang. Belum bayar bulan ini ya. Iya, makanya belum bayar 1 juta. Malu kan? Malu banget. Nah, istilahnya parah banget sih. Itu siapa sih yang ngasih tips kayak begitu tuh, sumpah kacau. Nanti gue kasih tahu ya di Outframe. Di luar ya, jangan di sini, bahaya gitu. Nah, terus juga nih Sin, Kepala OJK Cirebon, Fredly Nasution bilang pas momen menjelang lebaran banyak banget penawaran pinjol yang seliweran di SMS, di WA gitu kan. Biasanya kan kalau pinjol legal itu kan ya proses peninjauannya itu agak lama gitu, bahkan bisa ditolak gitu kan kalau emang nggak sesuai gitu. Nah, kalau yang ilegal itu lebih cepet. Pokoknya kalau ilegal tuh bisa sampai minta akses ke semua fitur ponsel gitu, privasi, kamera, mikrofon, lokasi. Nah, semuanya bisa diakses gitu. Jadi kalau telat bayar dikit aja bakalan diteror habis-habisan gitu. Duh, ngeri banget ya, Beb. Istilahnya gua aja nih nggak berani loh sampai pinjol-pinjol gitu segala. Malah kadang istilahnya kalau dipinjol ilegal nih bunganya tuh jauh lebih gede gitu loh. Dan daripada cicilannya sendiri. Bahkan nih dari pinjol ini nggak sedikit memakan korban loh. Banyak banget orang-orang yang nggak sanggup bayar dan akhirnya dia ini bunuh diri. Dan akhirnya yang nanggung ini keluarganya gitu loh, yang harus nanggung semua utang. Kan istilahnya kasihan keluarganya juga gitu loh, harus nanggung semua beban utangnya. Miris sih gue dengar. Jir, sampai ada yang bunuh diri. Sampai ada yang bunuh diri Parah banget sih. Tapi kadang ya kita sendiri kayak nggak bisa bedain nggak sih mana pinjaman yang terpercaya, mana yang enggak. Itu gimana tuh? Nah, istilahnya ya bener banget. Kadang kita aja nih atau orang-orang mungkin penonton Cokro TV juga nggak bisa bedain nih mana yang pinjaman ilegal, mana yang legal. Nah, cuma kata OJK nih, Beb, ada beberapa ciri-ciri pinjaman ilegal. Yaitu kayak dari suku bunganya sendiri nih, nggak transparan. Terus nggak ada batas maksimal penagihan. Dan alamatnya ini juga nggak ada. Bahkan nih, CS-nya aja tuh nggak ketahuan siapa gitu loh. Kan istilahnya aneh banget kan. CS loh, nggak ada. Terus kalau misalnya kita mau tahu jatuh temponya itu gimana susah, gitu. Gak bisa. Terus nanti bunganya gimana? Kan nanti nggak dibayar-bayar gitu, malah diteror. Tadi kan bilang kalau telat dikit aja bakal diteror. Nah, kita tahu jatuh temponya dari mana? Iya, makanya kayak bahaya banget nggak sih? Kitanya juga jadi nggak tahu jatuh temponya kapan. Nah, guys, ini bisa jadi pelajaran nih buat kita semua. Kalau emang kepepet banget nih kalian, please cari pinjol yang legal dan ya istilahnya udah disertifikasi lah sama OJK ini, udah terpercaya gitu. Jadi nggak kaleng-kaleng dan terpercaya gitu loh. Bener banget. Kalau emang pinjolnya buat foya-foya atau buat menuhin gaya hidup sih ya mending gaya hidupnya diturunin aja. Jangan standar gitu jangan mau kelihatan kayak wah gitu di hari lebaran tapi asal duitnya dari pinjol ilegal kan. Jangan, ya lebarannya udah kelar, nanti cicilannya nggak kelar-kelar sampai tahun depan. Lebarannya udah sampai tahun depan juga nggak kelar-kelar itu. Bener. Kayak, ya gue sih setuju banget. Intinya minjemlah ke pihak yang terpercaya aja. Tapi jangan minjem ke temen juga, ntar percaya sama temen, Sin gue pinjem. Ya, nggak bisa. Udah habis 2.000 nggak boleh? Nggak boleh. Udah habis duitnya buat bocah-bocah. Oh iya bener juga ya. Oke Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Nah, komentar pertama dari Mandala Rekoba di video yang lagi viral yang judulnya Protes Bima Perlawanan Rakyat pada Birokrat yang nggak becus kerja. Komentarnya gini nih, saya warga Lampung, saya lahir di Lampung, sekarang berusia 40-an. Dari kecil sampai sekarang yang saya lihat ruas jalan provinsi dari Kecamatan Seputih Raman sampai Kecamatan Gaya Baru memang tidak pernah tersentuh perbaikan. Ruas jalan ini dibangun di zaman Presiden Soeharto yang semakin lama semakin parah kerusakannya. Tuh kan, makin banyak kan yang speak up, masih bilang hoax. Enggak lah, gila. Tolong banget ini mah diperbaikin ya jalannya, keselamatan orang-orang di sana tuh biar terjamin gitu. Masa dia OTW gordok terus kayak kecelakaan. Naik motor kayak naik kuda. Iya, katanya naik motor kayak naik kuda. Lanjut.
Oke, Gra. Jadi komentar selanjutnya nih dari Cok Krisna di video gagasan UKI yang judulnya Gubernur Lampung Arinal Junaidi harus belajar dari giring PSI. Komentarnya gini nih, saya kok yakin kasus Bima ini akan merembet atau membuka kasus-kasus lain di Provinsi Lampung. Terima kasih Bima, masyarakat Lampung di belakangmu. Bravo Bima, maju terus. Wih, Mantap kenal. Bima. Ya. Ini sih kayak ini nggak sih, kita kayak flashback gitu ke kasusnya si Mario Dandi ini, Beb ya. Bener-bener. Istilahnya udah merembet kemana-mana gitu loh. Dan akhirnya si kasus Mario Dandi ini ngebuka kasus korupsi di Kementerian Keuangan. Nah, Ya, ini sama nih kayak kasus kritikannya si Bima ini yang akhirnya merembet ke kasus korupsi di Lampung ini. Jadi ya tolong lah ya buat Bapak Gubernur yang terhormat, Anda nih harusnya berterima kasih gitu sama si Bima karena kebukti kan, kebuka nih semuanya. Kalau kritikannya ini kan bisa bikin Lampung jadi lebih maju, jadi lebih baik lah istilahnya, malah. Ini nggak terima kasih, malah katanya di ini kan bapaknya tuh diancem-ancem. Jangan-jangan ada sesuatu nih sama pemimpin Lampung. Apaan tuh? Jangan-jangan nih. Jangan-jangan. Makin di sini makin ke sana. Lanjut. Oke, komentar selanjutnya dari Tri Sudewo di video Shelter CSW yang judulnya Efek Bima di Lampung bisa ditiru di seluruh Indonesia. Nah, komentarnya gini nih. Mantap, top. Bima yang berani dan bicara dengan jelas atas kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di kampung halamannya, yaitu Provinsi Lampung. Sindirannya mungkin saja membuat telinga Pemda Lampung bikin bising, tapi efeknya sangat manjur. Ayo bangun-bangun Bima-Bima lainnya di Indonesia, lawan pejabat-pejabat preman di seluruh NKRI. Salam sehat. Mantap. Nah, kalau kata warga TikTok gini sih, kalau semisal sehabis ini Lampung dibangun A, B, C, Bima adalah pahlawan Lampung. Mantap. Katanya nyetak sejarah. Mantap, gitu. Ya kayaknya di Indo tuh harus viral dulu deh, baru gitu, diproses gitu. Kenapa harus kayak gitu? Nah tapi ya kata teman-teman gue yang tinggal di Sumatera nih bilang kalau nggak cuma Lampung aja yang kayak gitu katanya. Nah loh, ya tinggal bom waktu aja sih sebenarnya. Satu-satu bakal ketahuan juga kondisinya. Jadi pastiin nih nggak ada proyek yang mangkrak ya Pak Bu. Tolong dijalanin ya program. Sekarang ya netizen hebat banget loh powernya. The power of netizen karena lewat media sosial aja semua bisa boom gitu. Bisa dengarkanlah. Jangan nyanyi ya. Enggak ya. Oke, lanjut. Oke, komentar selanjutnya nih dari Hi Everyone di Kupas Berita dengan judul Kasihan Santriwati, tujuannya mengaji malah disetubuhi. Komentarnya gini nih, ngomong-ngomong kedua narasumber ini Kristen apa Islam? Kok nggak pakai kerudung? Barang siapa meniru suatu kaum, maka dia adalah kalangan mereka. Kok gue ngakak ya? Barang siapa yang punya barang, bukan ya? Nggak, beda-beda. Nah ini nih yang komen-komen kayak gini nih yang kedeteksi kadrun. Kok nanyainnya kerudung gitu loh. Harusnya kan orang fokus sama video kita aja, fokus sama substansinya. Orang lagi ngomongin pelanggaran hukum, kenapa dia nyari-nyari kesalahan host ya? Kan nggak lucu aja gitu ya. Semoga segera dapat hidayah lah ya. Iya, yang ditonton videonya bukan kitanya. Bukan kita, mungkin kita agak menarik atau gimana di mata dia gitu ya. Jadi yang di komen ininya kita aja. Dan iya, mohon maaf, kita bukan narasumber. Kita bukan narasumber nih, kita hostnya nih. Iya, tolong bertobat lah. Kan udah bulan puasa kemarin udah Ramadan. Gitu. Ini jangan sampai lebaran lu bikin dosa lagi nih. Nah, jangan ya. Ngakak banget. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye.